Shalom semuanya, saya percaya sukacita Allah full di tempat ini, saudara rasakan, amin. Haleluya. Oke, kita siap untuk firman Tuhan. Oke, siap semuanya? Atau so capek praise and worship? Enggak ya, kita mau masuk di menu utama nih kalau di resto. Dan saya percaya kalau mau masuk di menu utama, kita akan sangat bersemangat. Amin. Ya, masih dalam tema yang luar biasa di bulan terakhir tahun 2024, fulfill, terpenuhi, tergenapi semua janji Tuhan satu demi satu digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Setiap janji Tuhan satu demi satu tercukupkan bagi kehidupan kita semua. Setiap janji Tuhan satu demi satu Tuhan akan genapkan, Tuhan akan jawab, Tuhan akan kasih di tahun yang luar biasa ini. Saya mau share tentang satu tema, saya kasih judul firman Tuhan ini one by one, satu demi satu ya, satu demi satu. Dan mari buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Saya mengajak kita buka sama-sama karena saya tidak menyiapkannya di PPT supaya kita bisa buka aplikasi kita sama-sama waktu dengar firman Tuhan. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ke-5, saya baca ayat yang pertama, saya mohon saudara ayat yang kedua dan kita bergantian. Kemudian ayat yang ke-5 kita baca secara bersama-sama. Siap semuanya? Sudah dapat ayatnya, bilang amin. Amin ya, amin. Oke, saya mulai ayatnya yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Bersama-sama 3, 2, 1, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow, ini nubuatan yang luar biasa dari seorang nabi yang luar biasa, Nabi Yesaya. Suatu situasi yang suram yang dihadapi bangsa Israel pada waktu itu, mereka hidup di dalam dosa, mereka penuh kesombongan, mereka hidup dalam ketidakadilan. Oleh sebab itu Allah menghukum mereka dan ada satu kerinduan yang besar dalam posisi kesuraman, kegelapan, dan Yesaya menubuatkan itu. Nah, saya langsung masuk pada poin saya yang pertama. Sebelum, ini hari Minggu terakhir sebelum kita merayakan puncak perayaannya tanggal 25 ya, tanggal 22. So, dalam suasana yang Natal ini saya mau masuk pada poin yang pertama bahwa Natal adalah penyataan Allah tentang suasana sorga di dunia. Natal adalah penyataan suasana sorga di dunia. Ayat 1 dikatakan bahwa boleh dibuka ayatnya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ada kerinduan yang besar dan saya percaya ada iman yang besar dari nubuatan ini. Sesuatu yang belum terjadi telah dikatakan telah melihat terang yang besar. Sebuah pernyataan iman dari seorang nabi yang sangat besar.
Wow. Suatu suasana yang suram, merindukan suasana yang penuh dengan terang. Suasana yang penuh dengan kegelapan, merindukan suasana yang penuh dengan terang. Apakah saudara merindukan hal yang sama ketika ada di dalam masalah? Satu survei tentang berapa lama sih kita bisa bertahan ketika tinggal di dalam kegelapan. Ada dua orang yang paling lama, mereka dikurung di dalam ruangan yang benar-benar tertutup tanpa cahaya, satu cahaya pun tidak ada, hanya ada suplai makan di jam makan. Dan ada dua orang yang bertahan yang cukup lama, yang seorang bertahan selama 88 hari, yang seorang 133 hari, cukup lama. Dan habis itu give up, menyerah, gelap dan gelap. Tutup mata gelap, buka mata gelap. Apa yang terjadi setelah ditanya, mereka merasakan yang namanya seperti tidak ada masa depan. Madesuh, masa depan suram. Semangatnya padam. Pikirannya mentok. Mau berpikir berapa lama, enggak tahu waktunya berjalan berapa lama. Berpikir hanya tidur sejenak, setelah bangun cek jamnya 30 jam. Wow, sesuatu yang tidak bisa dikontrol dan dikendalikan. Tetapi hal yang paling besar yang menyimpulkan mereka di situ adalah mereka hidup di dalam kebingungan. Kegelapan membuat kita bingung. Tidak ada masa depan membuat kita tidak bersemangat. Tetapi kemudian 700 tahun kemudian kita bisa membaca di dalam Matius 1, Lukas pasal 2 tentang jawaban dari nubuatan ini. Kelahiran Mesias. Kelahiran Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Apa yang dikatakan perjanjian baru tentang terang ini? Mari buka bersama-sama di dalam Yohanes. Saya ambil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dari yang hanya dinubuatkan, dari yang masih harapan, dari yang masih mendambakan di masa perjanjian baru dan masa kita sekarang ini, Yesus sendiri yang bilang dia adalah terang dunia. Sebuah pernyataan yang langsung disampaikan kepada bangsa Israel dan langsung disampaikan kepada setiap kita di tempat ini yang menyatakan pengikut Kristus. Saya mau kita sepakat dulu. Saya dan saudara pengikut Kristus, boleh angkat tangan yang mengaku pengikut Kristus. Karena firman Tuhan ini bilang, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan. Masih berjalan di dalam kegelapan, masih tidak memiliki harapan, masih tidak memiliki cita-cita, masih tidak tahu mau kemana. Kita hampir menghabiskan 2024 ini. Adakah terang itu sudah benar-benar menyingkapkan semua kegelapan di dalam kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaan yang besar. Setelah Yesus bilang akulah terang dunia, kepada semua bangsa Israel waktu itu yang ada di hadapannya waktu itu masih menjadi sebuah pilihan. Barang siapa itu disampaikan. Pilihannya ada pada saya dan saudara. Mau jadi pengikut Yesus atau tidak. Kita semua di tempat ini, saya melihat tadi semuanya angkat tangan. Dan semua yang angkat tangan ini firman Tuhan bilang seperti ini di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu, kata Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya dan saudara saat ini dikatakan Tuhan adalah terang Tuhan. Pembawa terang Kristus, hidup dalam terang, dan seharusnya dimanapun kita pergi dan berada, dimanapun kita beraktivitas, di rumah, tempat kerja, tempat bisnis, di dalam komunitas, semuanya harus memancarkan terang Kristus. Harusnya seperti itu. Aplikasinya tidak semudah itu.
Karena banyak orang Kristen yang justru mau Natal banyak beban, mau Natal banyak pikiran. Jujur aja, semua pasti masih manusiawi, masih wajar. Tetapi firman Tuhan ini mau mengingatkan lagi kita agar supaya kita punya terang. Dan jangan sampai untuk menghadapi Natal kita kehilangan terang itu. Memaknai Natal harus dengan satu sikap bahwa suasana surga itu ada di hati kita. Ada di hati kita. Matius 5 ayat 14 tadi luar biasa. Menekankan dan menyatakan dengan sejelas-jelasnya. Saya dan saudara adalah terang dunia. Dan ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-15 ya. Saya mau baca versi firman Allah yang hidup. Matius 5 ayat 15. Firman Tuhan bilang seperti ini. Janganlah terang itu kalian sembunyikan, melainkan biarkanlah terang itu bercahaya bagi semua orang. Biarlah semua orang melihat kalian berbuat baik, sehingga mereka akan memuji Bapa kalian yang di sorga. So, dengan apa kita mampu menerangi dunia? Minimal, paling gampang, buahnya yang keluar dari kehidupan kita, perbuatan baik. Perbuatan baik. Efesus 2 ayat 10 bilang apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Create to be a good work. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Setiap pekerjaan baik yang kita kerjakan bukan hanya sekedar menerangi, tetapi harusnya mampu mempengaruhi. Kalaupun belum mampu mempengaruhi, itu akan menjadi benih yang kita taburkan, yang kemudian pada waktunya Tuhan akan menyiram, menumbuhkan, dan di waktunya Tuhan itu akan berbuah. Kita tidak perlu pusing kita berbuat baik, orang mau merasakan atau tidak. Tuhan yang akan mengerjakan sisanya. Perbuatan baik harusnya terus terpancar di dalam kehidupan kita. Saudara mau? God's Love Letter, tema Natal kita tahun ini. Kita harus menjadi surat cintanya Tuhan, bukan? Bukankah seperti itu? Dan semua care group dipacu untuk bikin, bukan sekedar dipacu dalam tanda kutip apa ya, harus, tetapi minimal pesannya adalah yuk bikin action tentang berbuat baik, caring kepada orang-orang. Dan beberapa care group telah melakukannya, TYC ke panti asuhan Faith di atas sana ya kan, Eklesia lagi ya, kalau nggak salah ya, ke rumah orang tua yang udah nggak bisa lihat, nggak bisa bergerak, udah di tempat tidur. Itu sebuah perhatian yang luar biasa. Kemarin Hafa ke panti asuhan Sayap Kasih, dan betul-betul kalau mau melihat gimana ya hatinya. Karena ini anak-anak cacat, tempat orang-orang yang diasuh karena tidak memiliki daya kemampuan untuk beraktivitas secara normal. Butuh perhatian khusus, butuh bantuan khusus. Kita pergi ke sana kemarin. Bukan sekedar bantuan, tetapi perhatian kita, sukacita yang kita transferkan, perkataan baik yang keluar dari mulut kita, itu adalah makna paling besar yang bisa mereka dapatkan. Dan biar kiranya setiap perbuatan baik itu yang kita lakukan di setiap hari tanpa memandang ruang, tempat kerja, terus tertransfer menjadi terang yang mewarnai dunia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Poin yang kedua, Natal adalah penyataan kuasa surga di dunia. Yesaya 9 ayat 3 bilang seperti ini, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas
telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Kekalahan Midian. Kenapa harus ditutup dengan kekalahan Midian? Sekedar melihat. Kekalahan Midian itu terjadi di Hakim-Hakim ketika Gideon dikasih tugas khusus oleh Tuhan untuk mengalahkan orang yang paling mengintimidasi bangsa Israel waktu itu. Dan hanya dengan 300 orang, 135.000 pasukan bangsa Midian dikalahkan. Itu makanya dia dikutip tentang Cook ini. Ada sebuah perkara yang sebenarnya mustahil terjadi, ada sesuatu yang di luar nalar dan logika terjadi, dan ini yang saya mau juga bawa di poin yang kedua. Cook di perjanjian lama ini berbicara tentang dua hal, perbudakan, perambahan, dan yang kedua berbicara tentang beban, pergumulan, kesulitan, sesuatu yang sepertinya membuat kita seperti kehilangan harapan. Seperti kehilangan harapan. Cook yang menekannya. Tetapi di ayat ini sebenarnya bilang bahwa Cook yang menekannya, gandar yang di atas bahunya, dan penindasan, tongkat si penindas telah dipatahkan. Telah dikalahkan lewat mujizat Tuhan yang besar seperti yang dilakukan Gideon kepada bangsa Midian yang besar. Nah, menjadi pertanyaan, dari nubuatan ini apa yang dikatakan Yesus? Penggenapannya seperti apa sih? Makna Natalnya yang kita mau renungkan sama-sama seperti apa? Mari kita buka sama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 29 dan 30. Firman Tuhan bilang seperti ini. Pikulah Cook yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab Cook yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara perhatikan enggak? Sebenarnya ada seperti paradoks. Apa yang dikatakan Yesaya di 9 ayat 3 tadi. Cook itu sudah dipatahkan, sementara di perjanjian barunya Tuhan bilang pasang Cook lagi. Wah, gimana sih Tuhan? Beban saya mau dilepaskan, kenapa harus dipasang lagi? Iya kan? Pergumulan saya udah cukup, kenapa sekarang bilang pasang lagi Tuhan? Wow, Tuhan, tidak bisakah saya di Natal ini bebas, terlepas? Apa ya lagunya? Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Bebas. Tapi kenapa harus pasang Cook lagi? Iya kan? Kenapa harus pasang Cook lagi Tuhan? Walaupun Tuhan bilang Cook itu ringan, enak. Emangnya kue Tuhan? Emangnya Etsuko yang coklatnya enak banget. Saya tidak penggemar coklat. Kayak mau endorse aja. Enggak endorse. Pada akhirnya kita melihat pengertiannya. Ada dua pengertian juga Bapak Ibu Saudara. Cook versi Tuhan. Itu kan itu pengertiannya kan apa ya? Kalau di Tondano apa ya? Pasangan, mau pasang sapi dua, ya kan? Supaya bebannya jadi ringan, pasang itu sapi dua, pasang itu pakai apa istrinya? Pasangan. Pakai bahasa sini. Untuk membajak. Di sini bilang mau bapajekos kobong pece. Nah, seperti itu kira-kira. Cook versi Tuhan Yesus dia mau menjelaskan seperti ini. Ayo pikul sama-sama dengan saya setiap masalahmu. Saya ini tidak memiliki masalah apa-apa, kata Tuhan. Saya ini tidak memiliki masalah apa-apa. Kalau masalahmu saya pikul sama-sama, jadi ringan. Bebanmu saya angkat dan buang ke laut. No, bukan itu lagunya. Saya mau memikul sama-sama setiap masalahmu, bebanmu, pergumulanmu, kesulitan hidupmu, supaya engkau masuk di Natal ini menjadi ringan karena ada saya di sampingmu.
Yang kedua, Cook itu berbicara, kalau misalnya saudara pernah lihat bahasa tenan dia bilang apa? Pulangan, satu sapi yang menarik itu apa ya? Kayak kayu yang setengah lingkaran atau mau berubah seperti segitiga seperti itu, dan ada satu sapi. Orang yang mengendalikannya biasanya drivernya gitu, cuma pakai tali dari belakang. Kalau dia lempar ke kanan talinya, maka si sapi itu akan ke kanan. Kalau ke kiri, sapi itu akan ke kiri. Nah sesungguhnya Cook itu Tuhan mau bilang bahwa aku akan mengarahkanmu supaya bebanmu menjadi ringan, perjalananmu lebih cepat. Aku mau mengarahkanmu kepada jalanku. Tuhan yang pegang kendali atas setiap hidup saya dan saudara, dan dia mau jangan fokus lagi di setiap masalah kita, sebab Tuhan kita yang akan mengarahkan kita. Bukankah dia yang pegang kendali atas hidup kita? Bukankah dia yang tahu tujuan kita? Bukankah dia yang merancangkan semuanya buat kita? Kadang kita harus berputar, kadang kita harus melihat karena jalannya bagus mungkin. Tetapi Tuhan tahu yang tercepat, yang terbaik sesuai waktunya. Dan biarkanlah, izinkanlah Cook yang dari Tuhan itu, kendali yang dari Tuhan itu tetap menuntun setiap kehidupan kita. Saya baca satu ayat. Mazmur 32 ayat 8. Tidak ada di slide kayaknya. Tuhan bilang seperti ini. Tuhan berkata, aku akan mengajar engkau. Ini versi mudah dibaca yang saya baca ya. Tuhan berkata, aku akan mengajar engkau dan menunjukkan jalan yang harus kau jalani. Aku akan menjagamu dan menjadi penuntunmu. Itu adalah Cook yang Tuhan pasang, supaya kita enggak kemana-mana. Natalnya pikirannya fokus sama dia aja, dia yang kasih damai, dia yang kasih sukacita, dan biar kiranya itu melimpah dalam kehidupan kita, lepas dari setiap masalah kita. Luar biasa Tuhan. Dan ada dua ayat yang bilang ini, dari Yesaya dikutip di Matius, dia bilang seperti ini. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dia akan tetap memberikan kekuatan. Dia akan senantiasa ada. Memikul sama-sama, mengerjakan sama-sama, bersinergi sama-sama. Dia selalu ada. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Versi bahasa Inggrisnya yang lebih asik. Dia menguatkan kita. I can do all things through Christ which strengthen me. Dikatakan seperti itu. Bukan hanya memberi kekuatan terus saya duduk saja. Tetapi in every situation, Dia akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Ketika Yosua bersama bangsa Israel mau menyeberang Sungai Yordan, mau masuk, menduduki tanah perjanjian. Ada sebuah kemustahilan bukan? Tetapi yang Tuhan lakukan adalah apa? Tabut perjanjian itu harus turun lebih dulu, mujizat terjadi, Sungai Yordan terbelah, dan selama bangsa Israel itu menyeberang, tabut perjanjian Tuhan itu ada di mana? Di tengah sungai, sampai semuanya menyeberang. Itu melambangkan apa? Tuhan mau senantiasa ada di dalam tengah-tengah kehidupan kita. Jesus at the center. Dia mau seperti itu, selalu seperti itu, dan siap selalu seperti itu buat kita semua. Dia mau menguatkan kita setiap orang yang lewat.
Dia akan berkata, ayo semangat, ayo kuat, saya yang pegang kendali, ayo semangat, ayo kuat. Dan sampai kita lewat menyeberangi sungai Yordan. Setiap masalah yang kita lalui sekalipun kita belum melihat jalan keluarnya, kita punya Tuhan yang akan memberikan semangat, kita punya Tuhan yang akan menguatkan kita punya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah capek untuk memberi semangat kepada kita. Wow, you are here. Ya kan? Masih ingat lagunya? Waymaker. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia tahu setiap masalah kita. Dia tahu setiap sukacita yang besar yang ada di kita. Dia mau menyembuhkan semuanya. Setiap luka batin, setiap kekecewaan, setiap kepahitan. Tetapi dia juga mau supaya kita melepaskan pengampunan, melepaskan semua beban, melepaskan semua kuk perhambaan, melepaskan semua penderitaan apapun yang menghantui, yang membuat kita seperti trauma, dilepaskan. Filipi bilang begini, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, yang dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai wujud yang harus dipertahankan. Itu kata Tuhan. Tetapi apa? Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Maksudnya apa? Kalau kita mau berkat itu fulfill, kalau kita mau sesuatu yang Tuhan janjikan itu full kita terima, semuanya tergenapi, hati kita harus kosong dulu, ya kan? Supaya dia masuk, tergenapi semuanya di dalam hati kita, jangan setengahnya atau 30%-nya masih kepahitan, 30%-nya pengampunannya belum dilepaskan, masalahnya masih ada 20%, sisanya baru. Itu belum fulfill Bapak Ibu Saudaraku. Anggur yang baru harus diisi di mana? Kantong yang baru. Kalau kita mau fulfill tahun ini, ayo lepaskan semuanya. Kenapa? Cooknya yang dari beban, yang dari perhambaan, semuanya diganti dengan cook yang enak dari Tuhan. Diganti semuanya. Supaya setiap janji Tuhan one by one tergenapi buat kita semua, amin. Tidak ada penghalang. Apakah cuma sampai di situ? Saya mau bawa kita kepada kisah seorang murid Yesus. Dia dicatat seperti itu, tidak dikatakan nabi atau apa ya. Dia dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Saudara bisa pasti tahu kisah tentang Ananias. Ketika perjalanan ke Damsyik, seorang Saulus yang disertai dengan surat dari penguasa untuk membunuh, untuk menganiaya orang Kristen, mau ke Damsyik, dan dia diintervensi Tuhan di dalam perjalanannya. Dia ditangkap oleh Tuhan. Dan kita sampai pada kisah Ananias yang dimulai di Kisah Para Rasul 9 ayat 10 dan seterusnya. Tuhan datang kepada Ananias dan bilang, ayo doakan si Saulus tuh, dia lagi di jalan lurus di rumah Yudas. Sangat jelas Tuhan bilang, aku telah menyatakan kepadanya bahwa engkau akan datang mendoakan dia. Seperti itu sudah jelas semuanya. Tetapi apa yang dikatakan Ananias? Tuhan, bukankah itu Saulus? Kita sudah dengar dia itu siapa, kita tahu Tuhan. Dia mau datang menganiaya, dia mau datang membunuh. Masa kan saya harus menyerahkan diri? Maukah kita, kalau boleh pakai orang bahasa di sini, Tuhan kita nih mau, so kan tidak mau antar nyawa ini. Tetapi apa yang dilakukan? Dengan ketaatannya akhirnya dia pergi. Memasuki Natal, ada begitu banyak rencana, ada begitu banyak planning yang harus kita lakukan. Baik itu memenuhi semua yang berhubungan dengan materi mungkin di rumah,
apa ya, baju baru dan lain sebagainya, sofa, dekorasi dan sebagainya, ya kan? Kita punya rencana, ada Natal keluarga, ada Natal kalau mungkin Natal care group, Natal udah terjadwal semuanya. Tetapi kemudian Tuhan datang intervensi, no, kamu harus ke sana, doakan si ini, aku mau pakai dia. Di dalam status seperti ini, akhirnya dari kata are you sure? Apakah kamu serius Tuhan? Berubah menjadi ketaatan. Ya Tuhan. Dari cook yang berhubungan dengan kita mungkin masih mengeraskan hati, Tuhan mau ganti dengan cook seperti ketaatan. Ketaatan itu bisa di slide selanjutnya. Versus kenyamanannya. Kita punya jadwal dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan perintah, kalau Tuhan bilang, maukah kita untuk mengikutinya? Kalau misalnya cooknya berubah menjadi melakukan sesuatu di luar jalur kita, maukah kita melakukannya? Karena ketaatanlah hal yang paling utama supaya kita bisa menerima setiap berkat Tuhan. Kalau kita tidak taat, kalau kita tidak mampu untuk mentaati step by step, petunjuk demi petunjuk yang Tuhan mau, bisa saja dengan semua pengalaman kita bisa berjalan sendiri dan lewatlah, tidak akan terpenuhilah semua janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, di slide selanjutnya, ketaatan itu seharusnya bagi kita menghasilkan kehendak yang murni. Kehendak yang murni itu seperti apa? Mari lihat kisah Maria, seorang perawan. Dan di masa itu ketika bertunangan harus perawan, kalau enggak nanti dikucilkan. Malaikat datang kepada Maria. Kamu akan mengandung dan melahirkan anak. Kandungannya Roh Kudus. Wah. Tetapi bukankah dia bisa menjawab, Tuhan, nanti saya dikucilkan. Saya belum bersetubuh dengan tunanganku Yusuf. Ucupnya belum tahu Tuhan, terus nanti saya gimana? Tetapi bukan itu yang dia jawab. Yang dia jawab langsung adalah, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Dikatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Ketaatan itu akan menghasilkan bukan lagi kehendak kita yang dominan, tetapi kehendak Kristus. Dan Tuhan juga memberikan contoh seperti itu. Ketika dia harus menghadapi yang namanya Golgota, jalan salib. Dia datang berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata, bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Cook itu harusnya membawa kita kepada semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Dari ketaatan membawa kepada kehendak yang murni, disesuaikan dengan tujuan Tuhan supaya fulfill one by one, tergenapi semua janji Tuhan di dalam kehidupan kita dengan setiap hal-hal yang baik. Bukankah kita mau memaknai Natal dengan kelegaan, ya kan? Dengan ketenangan, biar kiranya kehendak Tuhan yang jadi, bukan lagi kehendak kita. Yang ketiga terakhir, maaf ini masih berapa waktu? 6 menit masih boleh. 6 menit. Yang ketiga, Natal adalah penyataan janji Tuhan. Di dunia, pastinya di dunia. Ayat 5 Yesaya pasal 9 yang kita baca tadi, dikatakan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Penggenapannya setelah 700 tahun Yesus lahir. Yang luar biasanya adalah dia disebutkan orang Wonderful Counselor. Dia disebutkan orang apa lagi? Mighty God. Wow. Dia disebutkan lagi apa? Everlasting Father. Bapa yang kekal. Dia disebutkan lagi apa? The Prince of Peace. Dan penggenapannya bagi kita adalah kita mau jalan sama satu orang yang punya 4 karakter yang luar biasa ini. Mau masuk Natal punya penasehat yang ajaib enggak? Mau masuk Natal sama kebesaran Tuhan, mau enggak? Gitu kan? Mau memaknai Natal, merayakan Natal dengan seorang Bapa yang full kasih dan kasih yang kekal buat kita, mau enggak? Dan biar kiranya juga damai sejahtera yang melampaui segala akal itu melebihi setiap pikiran kita akan mewarnai Natal kita. Mau enggak kehidupan kita seperti itu? Natal adalah penyataan janji Tuhan bagi kita. Bukan lagi penolongnya ada lewat Roh Kudus. Kalau Mike Tyson mengalami keruntuhan keuangannya karena dia tidak mempercayai penasehat keuangannya. Kita punya penasehat yang ajaib yang bisa kasih jalan keluar di detik yang kita butuhkan, yang bisa kasih solusi di saat kita lagi bingung. Kita punya kebesaran Tuhan yang mewarnai setiap langkah kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kiranya dalam memaknai Natal ini, setiap janji-janji Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa janji Tuhan terhadap bangsa Israel digenapi satu demi satu. Ketika Tuhan menjanjikan bangsa Israel keluar dari perbudakan, bukankah ada Musa yang menuntun bangsa Israel keluar? Ketika di padang gurun bangsa Israel membutuhkan penyertaan Tuhan, bukankah ada tiang api dan tiang awan yang sama-sama berjalan menuntun? Tuhan menjanjikan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Dan Yosua memimpin bangsa Israel untuk mendudukinya. Semua suku demi suku mendapatkannya. Setelah 45 tahun bukankah Kaleb mendapatkan Hebron? Tuhan menjanjikan keamanan. Dan bukankah semua musuh dikalahkan? Sehingga bangsa Israel di tanah Kanaan tidak ada lagi intimidasi. Mari kita renungkan, apakah kita setiap janji kita yang kita sampaikan kepada Tuhan kita lakukan, bahkan sebaliknya memasuki Natal ini. Apakah janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita? Satu demi satu, one by one, setiap kebutuhan kita tercukupi. Yang percaya bilang amin. Satu demi satu, setiap keinginan kita terpenuhi. Yang percaya bilang amin. Satu demi satu, setiap janji Tuhan harusnya tergenapi di dalam kehidupan kita, amin. Satu demi satu, kebutuhan spiritual kita seharusnya terpuaskan di dalam Tuhan. Saudara mau seperti itu? Ayat terakhir, Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, kepada saya dan saudara, Dia setia. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya pasti terpenuhi. Kalau saudara percaya akan hal ini, mari maknai Natal dengan penyerahan total kita kepada Tuhan. Menjadi terang, berbuah lewat perbuatan baik kita, melepaskan setiap beban kita, mempercayakan itu berjalan bersama dengan Tuhan. Dia akan terus memberikan kekuatan kepada kita, dan percaya lewat setiap itu janji Tuhan
Satu demi satu Tuhan akan genapi. Tuhan akan genapi. Mari tundukkan kepala kita.